warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaki Azahra. Saya peserta Leksam Bedas 2023 dari SMP Negeri 2 Paseh. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam yang diterbitkan oleh Kultu Media dan ditulis oleh Abu Eza. Dulu, di wilayah Syam, terdapat negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Dia tidak suka mementingkan dirinya sendiri. Semua pikiran, harta, kekayaannya pun ditumpah ruahkan demi rakyatnya. Wajar bila rakyat sangat mencintai rajanya. Sayangnya, raja itu sudah tua dan tidak sama sekali mempunyai keturunan. Akhirnya, raja memutuskan untuk mengadakan sayembara. Rakyat diminta untuk berkumpul di alun-alun istana. Ketika hari dan waktu yang sudah ditentukan tiba, rakyat berbondong-bondong mendatangi alun-alun istana. Rakyat duduk dengan tenang dan menunggu rajanya. Raja sudah sampai di alun-alun istana. Terdengar gemuruh tepuk tangan. Raja pun sudah sangat senang melihat rakyat yang sangat bahagia. Lalu raja berdiri di mimbar. Ia memandangi lautan manusia di hadapannya. Lalu ketika rakyat sudah terdiam, raja memutuskan untuk bicara. "Wahai rakyat yang aku cintai, kini aku sudah lanjut usia. Aku pun tidak mempunyai keturunan yang bisa menggantikan harta waris dan kerajaanku ini. Maka dari itu, aku akan memilih salah satu yang terbaik dari kalian untuk menggantikan posisiku. Maka dari itu, aku mempersilahkan kepada kalian yang merasa sanggup. Dari pertama-tama ini, aku membuat satu persyaratan utama, yaitu orang yang akan menggantikan posisiku nanti adalah orang yang mampu berpuasa saat siang hari dan mampu menjalankan ibadah saat malam hari. Dan di sana rakyat pun diminta untuk mengacungkan tangannya. Namun tidak ada satupun rakyat yang mengacungkan tangannya. Tunggu cukup lama, akhirnya ada seorang pemuda yang mengacungkan tangannya. Dia adalah Zulkifli. Ia menyatakan kesanggupannya kepada raja. Semua yang hadir terkejut, tak terkecuali raja. Mengingat usia Zulkifli yang sangat muda, raja tidak yakin apakah Zulkifli bisa menggantikannya. Raja pun memutuskan untuk memberikan satu kesempatan kepada Zulkifli untuk menggantikan posisinya. Raja pun memperhatikan Zulkifli yang bekerja hari demi hari. Ia bekerja sangat giat siang dan malam, mampu melakukan apa yang ditugaskan oleh raja. Raja pun puas dengan apa yang dilakukan oleh Zulkifli. Akhirnya, raja memutuskan untuk mewariskan seluruh tahtanya kepada Zulkifli. Beberapa waktu kemudian, raja akhirnya wafat yang diiringi duka mendalam oleh rakyatnya. Sejak saat itu, dimulailah kepemerintahan Zulkifli secara resmi. Beliau diangkat sebagai raja dan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ada sekelompok orang yang datang ke kerajaan Nabi Zulkifli dan menyatakan perang. Sekelompok orang itu ternyata orang yang sangat durhaka kepada Allah. Akhirnya Nabi Zulkifli memutuskan untuk perang. Dan Nabi Zulkifli memutuskan untuk memberitahu rakyat dan pasukannya untuk memerangi mereka. Akhirnya rakyat pun menyanggupi pemerintah dari Nabi Zulkifli. Akhirnya rakyat
mengajukan satu permintaan kepada Nabi Zulkifli, yaitu agar Nabi Zulkifli berdoa dan memohon permintaan agar mereka tetaplah hidup dan tidak mati saat peperangan itu. Nabi Zulkifli pun terkejut karena seluruh manusia akan mati. Tapi Nabi Zulkifli tetap memanjatkan doa tersebut, dan ternyata Allah mengijabah doa Nabi Zulkifli tersebut. Nabi Zulkifli telah memerangi mereka, dan alhasil Nabi Zulkifli yang menang karena rakyat dan pasukannya yang sangatlah handal, dan Nabi Zulkifli selalu berdoa kepada Allah serta memohon agar kelancaran dan kemenangan. Nabi Zulkifli pun memenangi peperangan tersebut. Dan tidak ada satupun rakyat dan pasukannya yang mati. Akhirnya Nabi Zulkifli pun senang dan berbahagia. Begitupun dengan rakyat, mereka sangat mencintai Nabi Zulkifli. Dan rakyat pun diminta untuk beristirahat dengan tenang. Nabi Zulkifli pun akhirnya memberikan satu permohonan kepada rakyat-rakyatnya agar mereka tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari cerita tersebut adalah, teman-teman, jika kita diberi amanah oleh orang lain, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli. Di samping itu, bersikap sabarlah ketika menjadi pemimpin. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.